Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Untuk segala nafas kehidupan yang masih Kau percayakan di dalam kehidupan kami bersyukur ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, ingin memuji dan menyembah Engkau. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam pujian kami. Dan persiapkanlah telinga kami ya Bapa, hati kami untuk menangkap firman-Mu. Menangkap setiap firman yang berbicara dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang kami berikan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Terlalu banyak Tuhan yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh terus belajar untuk memberikan. Dan tidak pernah merasa kurang ya Bapa dalam memberikan. Dan biarlah Bapa Kau berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya, supaya mengelola dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terimalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Kau gunung batuku. Keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak
langkah hidup akan menggambarkan seperti apa Tuhan yang kita sembah. Karenanya kita juga tahu bahwa tanpa tuntunannya kita akan terus jatuh dalam dosa dan kesalahan. Mari saudara, mintalah Ia ubah hati kita, bentuk diri kita untuk menjadi seperti Tuhan yang kita sembah. Pulihkanlah Tuhan. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Salam melimpah di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, mengucapkan selamat hari Minggu buat segenap keluarga besar
Gereja Baptis Babaton dimanapun berada. Doa kami Bapak Ibu semua dalam keadaan semangat, sukacita, dalam keadaan pemeliharaan dan pembelaan Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar, membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Mari kita akan siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu Tuhan jamahan-Mu lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan mengambil tempat yang terbaik dalam setiap hati sanubari kami. Tidak ada jemaat-Mu yang terlewatkan ya Tuhan. Semua kami diberkati, dipulihkan, dibangkitkan, diubahkan seperti yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu yang akan berkata-kata ya Tuhan, Engkau sempurnakan, Engkau pakai dalam segala keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki kehidupan yang penuh arti, memiliki kehidupan yang menjadi berkat buat kebanyakan orang. Ya, banyak orang berusaha keras ya untuk mereka hidup berguna, berarti buat orang lain. Mungkin itu lewat sekolah, mungkin itu lewat pekerjaan, mungkin itu lewat kesibukan-kesibukan. Ya, sehingga mereka merasa dirinya berarti, merasa dirinya berguna buat orang lain. Nah, itu baik. Ya, tetapi hari ini kita belajar ada satu kehidupan yang Tuhan rencangkan bagi setiap kita, agar kehidupan kita penuh arti, penuh makna, dan menjadi berkat buat orang lain. Lewat apa itu? Lewat kita menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Karena kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sudah pasti setiap kita, apapun keadaan kita, apapun pendidikan kita, apapun status kita, Tuhan akan menjadikan kita indah. Tuhan akan menjadikan kita berharga. Tuhan akan menjadikan kita berkat bagi hormat kemuliaan namanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Tuhan, kalau kita memberi hidup kita kepada Tuhan, kita hidup dalam pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka di sana Tuhan akan ambil alih hidup kita. Kalau Tuhan yang ambil alih hidup kita, apapun yang ada di tangan Tuhan, maka sesuatu itu menjadi berharga, mulia dalam pemandangan Tuhan. Amin. Sebagaimana Paulus memberi teladan kepada kita di dalam Roma 1 ayat 5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Paulus mengerti satu hal dalam hidupnya, bahwa ia memiliki panggilan termulia, panggilan tertinggi dalam hidupnya, yang menjadikan hidupnya berarti, berguna, menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana tidak? Lewat kehidupan Paulus, banyak orang diselamatkan. Banyak orang akhirnya menemukan kehidupan yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah menerima anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan sudah menebus kita dari lubang kubur, Dia sudah membayar lunas dosa-dosa kita, bagaimana tidak kita memiliki kerinduan yang besar untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita. Kita komitmen untuk hidup bagi Allah, sebagaimana Yesus komitmen menyerahkan dirinya hingga tetes darah terakhir. Demikian kita mau memberi hidup kita bagi Tuhan. Dan waktu kita memberi hidup kita bagi Tuhan, di sana Tuhan akan berkarya. Di sana Tuhan akan memakai kita, ya, untuk maksudnya, untuk kehendaknya. Apa kehendak Tuhan? Di dalam 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, orang-orang sekeliling kita butuh pengetahuan akan kebenaran. Mereka butuh kabar baik. Mereka butuh berita keselamatan. Siapa yang akan memberitakan semuanya itu kepada mereka? Saudara dan saya yang telah diselamatkan. Sebagaimana kita yang sudah menerima pelayanan dari anak-anak Tuhan terdahulu, dari hamba-hamba Tuhan yang terdahulu.
sehingga kita pun menerima anugerah keselamatan. Demikian Tuhan menghendaki, supaya keselamatan itu tidak hanya sampai pada diri kita, tetapi juga sampai kepada telinga banyak orang, masuk ke dalam hati banyak orang, sehingga keselamatan pun dinyatakan bagi mereka. Sebab Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, fakta yang kita hadapi dengan kekristenan zaman sekarang, banyak orang Kristen yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hanya memiliki kehidupan agama sampai level agama. Mereka datang ke gereja untuk mendapatkan sesuatu. Mereka datang kepada Tuhan hanya untuk diberkati. Nah, kalau kekristenan demikian adanya, maka di sana jauh dari penyertaan Tuhan. Maka ini bukan rencana Tuhan atas hidup kita. Maka ini bukanlah kehidupan iman yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Karena tujuan akhir Tuhan bukan hanya supaya kita selamat, tapi lewat kita keselamatan buat banyak orang dinyatakan, sampai seluruh bumi ini boleh dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, kita belajar dari gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Mereka tidak hanya fokus melayani di antara mereka. Mereka memang berdoa, mereka memang saling melayani, saling memperhatikan, tetapi mereka juga bersaksi. Sehingga Alkitab katakan Tuhan menambahkan kepada mereka bilangan dengan bilangan orang yang percaya. Nah, waktu kita punya kehidupan seperti zaman mula-mula, kita menjadi gereja yang sesungguhnya, sudah pasti lewat kehidupan kita banyak orang akan mendengar, banyak orang akan menerima kabar baik, dan mereka juga akhirnya diselamatkan. Bukankah ini kehidupan yang luar biasa? Bukankah ini kehidupan yang penuh arti, di mana kita tidak hanya membuat seseorang menjadi baik, tidak hanya membuat seseorang menjadi sehat, tidak hanya menunjukkan kepada seorang kebaikan, tetapi membawa seseorang kepada jalan keselamatan. Kebutuhan manusia yang terutama adalah kebutuhan akan keselamatan. Kebutuhan akan jalan keluar dari dosa-dosa yang mengikat mereka. Dan itu ada pada saudara, ada pada saya. Dan tugas kita untuk memberitakan keselamatan itu buat orang-orang yang ada sekeliling kita. John Stott, seorang ahli teologi, menyatakan bahwa ada teologi yang salah dalam gereja. Yang pertama, ketika gereja menjadi klub-klub. Ya, klub-klub itu hanya mementingkan diri mereka sendiri, fokus ke dalam terus-menerus. Ya, bagi gereja-gereja yang utama adalah kenyamanan komunitas mereka, kesejahteraan komunitas mereka. Ya, yang kedua, John Stott menyatakan bahwa kesalahan dalam gereja itu adalah secular mission, ya, atau social gospel. Mereka beranggapan bahwa ketika kita perhatikan orang lain, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita sudah menginjili. Bukankah ini juga yang dimiliki oleh kebanyakan orang Kristen? Nggak perlulah kita menginjili segala. Yang penting kita berbuat baik, yang penting kita menunjukkan kasih. Betul, tidak salah kita berbuat baik. Bagus kita ketika kita menunjukkan kasih, tetapi itu bukan kiblatnya kita. Itu bukan tujuan akhirnya kita. Itu adalah sarana, itulah gaya hidup kita. Itulah kehidupan yang meluap dari orang-orang percaya. Karena Tuhan mau memakai itu untuk menunjukkan siapa Tuhan, siapa Allah yang sesungguhnya lewat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk kehidupan yang penuh arti, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, apa ilmu yang paling tinggi saat ini? Mungkin ilmu paling tinggi saat ini mengirim manusia ke bulan atau ke Venus atau ke Pluto, ya. Tetapi ada ilmu, ada jalan untuk kita membawa seseorang kepada surga yang mulia. Di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada sakit penyakit, di sana ada damai sejahtera yang memerintah di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapa rindu semua orang diselamatkan. Hati Bapa adalah hati yang penuh belas kasihan melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Hati Bapa penuh belas kasihan kepada mereka yang terikat di dalam dosa. Karena itu detak hati Tuhan itu adalah jiwa.
Berapa banyak jiwa yang terhilang setiap detiknya tanpa mereka mengenal dan mengalami Kristus. Bagaimana mereka bisa mendengar Kristus kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka bisa memberitakan tentang Kristus kalau tidak ada yang mengutus mereka? Karena itu ini adalah panggilan Tuhan buat setiap saudara dan saya. Itu memenuhi amanat agung, memberitakan keselamatan bagi segala bangsa. Karena detak hati Tuhan adalah jiwa. Tanpa keselamatan mereka akan terhilang. Sebab itu Tuhan memberi gambaran kepada murid-muridnya dan kepada kita dalam Yohanes 4 ayat 35. Bukan kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jiwa-jiwa itu Tuhan gambarkan seperti tuaian yang sudah menguning. Kalau ada padi yang sudah menguning tapi belum dituai, apa yang terjadi? Maka tuaian itu, hasil panenan itu akan terbuang. Padahal sudah capek-capek membesarkannya, merawatnya, memupuk, membesarkan tanaman itu, tetapi hasilnya menjadi terbuang. Tuhan sudah mengerjakan keselamatan buat kita, dan keselamatan itu bukan murah, mahal, yaitu darah anaknya. Tapi kalau saudara tidak memberitakannya, maka jiwa-jiwa akan terhilang dan binasa begitu saja. Mereka mungkin itu teman sekerja saudara, mungkin itu teman baik saudara, mungkin itu keluarga, salah satu keluarga saudara, mungkin itu tetangga saudara. Mereka yang baik selama ini, mereka yang memperhatikan saudara, mereka yang menyayangi saudara. Tapi ketika mereka tidak punya keselamatan, mereka akan terhilang begitu saja. Oleh sebab itu, panggilan Tuhan buat kita semua, bukan hanya kepada hamba Tuhan, bukan hanya kepada guru Injil, kepada evangelis, tetapi kepada setiap orang yang percaya Yesus. Tuhan mau kita menyerahkan diri kita kepadanya untuk dipakai menjadi alat yang indah, menjadi alat yang luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Sebab itu Tuhan berkata kepada Petrus dan juga murid-murid yang lain, kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan, ketika kita mengaku bahwa kita mau mengikut Yesus, Tuhan pada waktu itu juga Tuhan akan menjadikan kita penjala manusia. Pertanyaannya, maukah kita dipakai Tuhan untuk amanat agungnya, untuk pekerjaan yang mulia ini? Kalau saudara mau pergi, ya seperti yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kita menjangkau. Tetapi waktu kita menjangkau pasti ada kekhawatiran yang iblis taruh dalam pikiran dan hati kita. Bagaimana kalau saya dibenci? Bagaimana kalau saya nggak bisa? Bagaimana kalau saya kekurangan? Bagaimana kalau saya nanti dipersulit? Saudaraku, lihat apa yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. Dia yang memberi kita perintah, Dia yang memberi kita amanat. Dia adalah pribadi yang memiliki kuasa, exousia, dunamis, kekuatan dari surga. Kuasa yang paling tinggi, yaitu kuasa dari surga. Itulah yang menyertai kita. Kalau kita diminta melakukan segala sesuatu oleh bos kita, maka bos kita akan bertanggung jawab. Ya. Terlebih Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Dia pasti bertanggung jawab atas kehidupan saudara. Dia pasti bertanggung jawab atas apapun yang saudara alami. Karena itu Dia berjanji, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Oleh sebab itu, percayalah Bapak Ibu Saudara, waktu saudara hidup untuk panggilan yang mulia ini, ada kuasa yang tidak terbatas yang menyertai saudara. Di sana ada mujizat, di sana ada keajaiban, di sana ada pertolongan pada waktunya, di sana ada pembelaan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Dia menyertai kita, maka Dia yang akan memampukan kita. Dia yang akan melengkapi kita. Dia yang akan mengajari kita.
Dia yang akan menajamkan setiap kita sehingga kita dimampukan untuk dipakai Tuhan membawa jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan namanya. Amin. Ingat bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada Simon dan murid-murid yang lain, kamu akan kujadikan. Bahwa Yesuslah yang menjadikan kita, bukan diri kita sendiri. Memang waktu kita melihat ke dalam diri kita, kemampuan kita, waktu kita menjadi bimbang, kita menjadi ragu. Tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memandang kepada Tuhan yang memanggil kita. Dia akan membawa saudara dan saya kepada kemuliaannya demi kemuliaannya. Saudara akan melihat kuasa yang menyertai saudara. Saudara akan melihat Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi terang kasih-Nya dimanapun kita berada. Mungkin saat ini saudara rindu untuk menjadi saksi Tuhan, tapi saudara bingung bagaimana caranya. Caranya yang pertama, biarkan Yesus yang memerintah dalam hidup. Caranya yang pertama, tinggalkan kehidupan kekristenan yang hanya sekedar level agama. Hiduplah di bawah kasih karunia-Nya. Lakukan segala sesuatu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Saudara memuji Tuhan, saudara beribadah, saudara berdoa, saudara memberi, saudara menolong. Semuanya itu lakukan sebagai ungkapan syukur. Di dalamnya ada ketulusan, ada kemurnian. Di sana orang-orang terdekat saudara akan merasakan kehadiran Kristus, kebaikan, kasih Kristus lewat hidup kita. Mereka akan terpesona karena karya Kristus lewat hidup kita. Dan pada waktu itu mereka akan bertanya kepada kita, kok kamu bisa hidup dengan demikian? Aku tahu bahwa isi kantongmu itu tidak lebih banyak daripada aku. Tapi kenapa kok kamu kayak tidak kekurangan suatu apapun? Apa rahasianya? Pada waktu itu kesempatan buat saudara dan saya untuk memberitakan bagaimana Kristus memberkati kita, bagaimana Kristus mengubah hidup kita, bagaimana kita diubahkan dari satu keadaan. Mungkin pada waktu itu kita penuh dengan kejahatan, penuh dengan segala yang tidak baik, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi waktu bertemu dengan Yesus, kita diubahkan kepada kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Pada waktu itu saudara bisa cerita apa firman Tuhan yang mengubah saudara, bagaimana Tuhan mengubah saudara, dan saudara bisa langsung memberi umpan balik. Kamu mau nggak mengalami seperti yang saya alami? Kalau dia katakan mau, saudara bisa menyampaikan lebih dalam lagi siapa itu Yesus, dan memberi tantangan kepada dia. Kamu mau nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat? Nah, ketika saudara sampaikan seperti ini, jangan khawatir. Saudara tidak sedang mengkristenisasi. Saudara sedang memberitakan. Saudara sedang membagi hidup saudara kepada mereka. Ya, hal membagi hidup ini sangat luar biasa. Hal kita bersaksi pribadi, kesaksian pribadi ini luar biasa. Karena waktu saudara membagi hidup saudara, maka apa yang saudara bagi itu akan menjadi kehidupan. Sebab yang saudara bagikan adalah kisah hidup saudara. Beda, waktu kita membagikan pengetahuan, maka biasanya itu hanya sekedar menjadi pengetahuan saja, tidak mengubahkan. Karena itu mari berani menggenapi panggilan Tuhan lewat setiap hidup kita. Saudara sudah punya modal, saudara sudah punya pengalaman, saudara sudah diubahkan oleh Tuhan, saudara punya modal, saudara punya sesuatu yang dinanti oleh banyak orang. Saudara sedang dinanti oleh orang sekeliling saudara. Karena itu minta kepada Tuhan hikmat dan keberanian. Pada waktu itu penyertaan dan kuasanya ada pada setiap kita. Mulai sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berani mengambil keputusan untuk menemukan dan menetapkan TPIB. Kepada mereka yang kita komitmen untuk mendoakan mereka, untuk menjadi berkat, menjadi salom buat mereka. Sebagaimana Kristus ketika mengutus murid-muridnya berdua-dua, Tuhan bilang ketika kamu masuk ke rumah seseorang, katakan salom. Kalau salommu diterima, nah di sana saudara memberitakan Injil kepada orang itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saudara memberitakan Injil, saudara bisa memberikan tantangan untuk dia percaya kepada Yesus. Kamu mau mengalami seperti apa yang saya alami? Kalau ia katakan mau, saudara bisa mengajak dia berdoa untuk terima Yesus. Tapi kalau saudara belum berani, saudara bisa ajak dia untuk ikut dalam kelas penerimaan Yesus. Di sana dia akan mendengar kabar baik. Di sana dia akan melihat dengan jelas
bagaimana Kristus mengerjakan keselamatan buat kita, sehingga memungkinkan semua orang untuk percaya kepada Yesus. Tapi kalaupun orang-orang yang PPIV kita belum berani mengambil keputusan, kita tidak perlu putus asa. Kita bisa berkata, tidak apa-apa, tapi saya akan terus berdoa kepadamu supaya kamu menemukan jalan keselamatan dan kehidupan. Nah, saudaraku, inilah kehidupan yang Tuhan kehendaki buat setiap kita. Kalau saudara mengaku dia adalah Tuhan, berarti saudara adalah hamba Tuhan, yang memberi diri saudara untuk dipakai oleh Tuhan, yang memberi diri saudara untuk maksud dan kehendak Tuhan. Maksud dan kehendak Tuhan agar semua orang diselamatkan. Lewat hidup kita, orang lain juga mendengarkan kabar baik. Lewat kehidupan kita berbagi hidup buat orang sekeliling kita, sehingga mereka pun boleh mendengar kabar baik. Dan dunia ini dipenuhi oleh kemuliaannya. Ada amin? Mari, mulai saat ini, mungkin saudara selama ini punya agenda-agenda pribadi. Mungkin keluarga kita selama ini punya agenda-agenda. Gereja kita juga punya program dan anggaran. Mari, mulai sekarang, mari kita gunakan ini semua sebagai sarana kita untuk memberitakan kabar baik. Sarana kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan percayalah, ada kuasa dari surga, ada dunamis, ada exousia yang menyertai kita, melengkapi, memampukan, memberi kita kuasa, hikmat, memberi kita jalan keluar, memberi kita kemenangan dari semua yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang memanggil kami kepada kehidupan yang penuh arti. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Tuhan terus berbicara bagi setiap kami, bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dimuliakan lewat kebenaran firman-Mu ini Bapa. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil komitmen dan mengambil keputusan untuk berani menemukan dan menetapkan murid. Mungkin itu teman sekerja saudara, mungkin itu tetangga saudara, mungkin itu kenalan saudara, mungkin itu keluarga saudara. Mari, Tuhan, aku mau menjangkau si A, aku mau menjangkau si B, aku mau Tuhan Yesus melihat si C bertelut lutut di bawah kaki-Mu. Tuhan, pakailah aku. Silahkan Bapak Ibu Saudara, ambil keputusan yang berharga. Kalau kita mengaku kita mengikut Yesus, berarti kita menghidupi misi Yesus. Kita mengikut Yesus berarti kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kehendak Yesus sudah jelas bahwa semua orang diselamatkan. Semua orang boleh menerima pengetahuan tentang kebenaran yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada segenap umat-Mu dimanapun berada. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami rindu semakin banyak orang yang boleh kami jangkau. Pakailah kami Tuhan, pakailah gereja kami, pakailah keluarga kami Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu ya Bapa. Kami perserahkan ya Tuhan Yesus segenap umat Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan memancarkan terang kasih-Mu yang mempesona banyak hati, yang mempesona banyak mata untuk datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang turut bekerja di dalam pekerjaan jemaat-Mu, dalam rumah tangga jemaat-Mu ya Tuhan, dalam kesehatan jemaat-Mu. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kuasa dan keajaiban-Mu ya Bapa, supaya ini semua menjadi sarana yang baik buat kami untuk memberitakan tentang kebenaran-Mu, tentang pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pakailah kami percaya jemaat-Mu terus akan berkobar dalam api penginjilan. Kami akan bangkit Tuhan sebagai gereja ya Tuhan yang menggenapi rencana Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tuhan telah memberikan kami gereja yang baik. Tuhan telah memberikan kami tempat yang luas dan juga posisi yang strategis di kota Bogor ini Tuhan. Kami percaya ini bukan secara kebetulan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan telah menetapkan gereja ini untuk menjadi pusat misi, pusat penginjilan, pusat discipleship ya Tuhan. Biar Tuhan menolong kami, membangkitkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, memampukan kami, Roh-Mu ya Bapa yang turut bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan buat kita semua. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, mengingatkan segenap keluarga besar Gereja Baptis Babaton untuk memberanikan diri membuka Google Form, link Google Form penjangkauan dan pemuritan. Mari buka, isi dengan jiwa-jiwa yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita jangkau, untuk kita muridkan. Tetapkan mereka dan mulai berdoa buat mereka. Pasti Tuhan akan bekerja menunjukkan sesuatu kepada kita yang memungkinkan dan memampukan kita untuk menjangkau mereka bagi Kristus. Ya, kalau kita belum bisa berlari, mari kita terus berjalan saja. Kalau kita belum bisa berjalan, mari kita merangkak saja. Kalau kita belum bisa merangkak, nggak apa-apa, kita ngesot saja. Yang penting kita bergerak untuk maksud yang mulia, bergerak untuk kehendak Tuhan. Di sana pasti ada kuasa yang menyertai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Tengadahkan tanganmu dan pandang dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Sorgawi melingkupi engkau, memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau kekuatan baru. Pulanglah, jadilah saksi Kristus yang mulia. Pulanglah, jangkaulah jiwa-jiwa. Pulanglah, bawalah terang Kristus kemanapun kau berada. Karena Dia yang menyertai engkau dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.